Halo sobatku semuanya, gimana kabarnya nih? Ketemu lagi di channel saya ya. Nah, kali ini saya membahas tentang wirausaha makanan internasional. Nah, seperti apa? Kita simak ya. Wirausaha makanan internasional. A. Rencana usaha makanan internasional. Jumlah populasi manusia di Indonesia kurang lebih mencapai 260 juta jiwa dan merupakan salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia. Jumlah tersebut merupakan salah satu peluang bagi dunia usaha, terutama usaha di bidang kuliner. Mengapa? Makan merupakan kebutuhan pokok manusia, sehingga harus dipenuhi. Untuk itu, maka bisnis kuliner merupakan salah satu peluang usaha yang dapat kita manfaatkan. 1. Ide dan peluang usaha. Globalisasi banyak orang yang menganggap atau identik dengan masalah perdagangan bebas. Namun ternyata globalisasi lebih luas cakupannya. Tidak hanya sebatas pada masalah perdagangan bebas. Di era globalisasi ini, arus informasi kita dapatkan dengan mudah. Ketika memulai usaha di bidang kuliner, harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu meliputi jenis makanan, cara pengolahan dan bumbu, pemilihan lokasi, penetapan harga, serta pelayanan yang baik. Penentuan jenis makanan internasional yang akan jadi bidang usaha dapat dilakukan dengan melakukan survei mengenai asal negara turis yang datang berkunjung. Setelah itu, kita juga harus melihat ketersediaan bahan baku untuk membuat makanan tersebut di lingkungan sekitar. Setelah jenis dan bahan baku ditetapkan, maka kita dapat beralih merencanakan cara pengolahannya. Pengolahan ini juga berhubungan dengan bumbu-bumbu yang digunakan. Suatu makanan harus diolah dengan cara dan bumbu yang tepat agar cita rasanya tidak berkurang, bahkan lebih lezat. Cita rasa masakan yang lezat tentu akan digemari banyak pengunjung dan mendorong kesuksesan usaha kuliner yang dijalankan. Setelah standar cita rasa produk diperoleh, kita juga harus merencanakan masalah harga. Dalam menentukan harga, tarif yang dipatok hendaknya tidak terlalu mahal dan dapat bersaing, sehingga menarik minat pembeli. Lokasi juga harus dipertimbangkan ketika membuka usaha kuliner. Lokasi yang dipilih harus strategis, terlihat dengan jelas, mudah untuk dicapai dengan transportasi umum, serta memiliki area parkir yang memadai. Faktor pelayanan juga harus diperhatikan dalam usaha kuliner. Pelayanan yang ramah dan cekatan akan membuat pengunjung puas sehingga tertarik untuk datang kembali. Para pekerja di sektor usaha kuliner juga dapat diberi keterampilan dalam melayani pengunjung, bahkan agar akrab dengan mereka. 2. Rencana kebutuhan sumber daya. Perencanaan dalam memulai usaha makanan internasional juga harus meliputi alokasi kebutuhan sumber daya. Dalam ilmu ekonomi, konsep ini dikenal dengan istilah faktor-faktor produksi, meliputi faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Faktor produksi adalah setiap benda atau jasa yang digunakan untuk menciptakan, menghasilkan, atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa. A. Faktor produksi alam, yaitu segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produksi. Faktor produksi alam yang digunakan untuk usaha makanan internasional meliputi air, tanah, iklim dan udara, serta tumbuh-tumbuhan dan hewan.
B. Faktor produksi tenaga kerja, yaitu segala kemampuan yang dimiliki manusia, baik jasmani maupun rohani yang digunakan dalam proses produksi. C. Faktor produksi modal, yaitu setiap benda atau alat yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa dapat digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi modal yang digunakan dalam usaha kuliner internasional dapat berupa uang, modal, peralatan, atau kendaraan. D. Faktor produksi kewirausahaan, yaitu kemampuan mengelola, menyatukan faktor-faktor produksi, serta mengendalikan perusahaan secara baik dengan menghasilkan produk dan memperoleh keuntungan dan berani menanggung resiko. Faktor produksi kewirausahaan dapat berupa keahlian memimpin, teknologi, dan organisasi. 3. Rencana pemasaran. Seorang wirausaha harus mampu menentukan pasar yang akan menjadi target usahanya. Untuk itulah seorang wirausaha harus melakukan segmentasi pasar terlebih dahulu ketika merencanakan sebuah usaha. Segmentasi pasar diperlukan agar strategi pemasaran lebih sukses, sehingga penjualan serta laba yang diraih lebih maksimal. Ketika terjun dalam bidang usaha kuliner internasional, ada dua faktor utama yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan segmentasi pasar guna merencanakan pemasaran makanan internasional, yaitu lokasi usaha dan harga jual produk. A. Lokasi usaha. Pemilihan lokasi usaha harus memperhatikan kebutuhan dan minat orang-orang di sekitar. Ketika seorang wirausaha memilih lokasi dekat perkantoran, maka dia juga harus mencari makanan yang sesuai untuk para pekerja di area tersebut. B. Harga jual. Harga menjadi faktor penting dalam kesuksesan sebuah usaha. Penentuan harga ini juga harus memperhatikan konsumen yang menjadi sasaran atau target penjualan. Ketika seorang wirausaha menetapkan sasaran penjualannya para pekerja di area perkantoran, maka harga jual yang ditetapkan akan berbeda ketika pasarnya adalah mahasiswa. Nah, itulah tadi materi tentang wirausaha makanan internasional mengenai rencana usaha makanan internasional. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya ya. Matur nuwun. Terima kasih.